Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang sintesis kolesterol. Di mana yang pertama terdiri dari saya sendiri, Nur Afifah Alvina M, kemudian Noravita Ode, Alia Felicia, dan Evita Sari, kemudian Yopin Adini. Pertama-tama mari kita ketahui apa itu kolesterol. Kolesterol merupakan derivat lipid yang tergolong steroid atau sterol yang selalu berikatan dengan asam lemak lain dalam bentuk ester. Kolesterol dalam tubuh berasal dari makanan dan disintesis oleh tubuh. Kolesterol juga merupakan komponen utama membran sel dan merupakan perukros penting untuk sintesis hormon steroid. Semuanya ada 27 karbon berasal dari asetil CoA dan sintesis awal melibatkan kondensasi asetil CoA menjadi mevalonat. Nah, sintesis kolesterol merupakan proses yang mahal bagi sel dalam hal energi. Jalur ini terjadi di sitoplasma. Hati dan usus merupakan penyumbang utama produksi endogen. Unit asetil CoA disambungkan untuk membentuk senyawa 30 karbon dan kemudian 3 karbon dihilangkan untuk menghasilkan kolesterol. Nah, tahapan kolesterol tersendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sintesis mevalonat, sintesis isopentenyl fosfat, sintesis pembentukan squalene, sintesis latnosterol, dan pembentukan kolesterol. Nah, 2 asetil CoA bergabung membentuk asetil CoA, melepaskan CoA SH dengan adanya tiolase. Asetil CoA juga berkondensasi membentuk 3 hidroksi, 3 metil glutaril CoA, HMG CoA, yang dikatalisis oleh HMG CoA sintase. Enzim-enzim ini berbeda dari enzim yang digunakan untuk sintesis badan keton dalam mitokondria. HMG CoA direduksi oleh HMG CoA reduktase menggunakan NADPH menjadi mevalonat. Enzim ini adalah enzim pengatur jalur tersebut dan dihambat oleh statin, obat penurun lipid terbaik. Mevalonat difosfolisasi oleh 3 kinase secara berurutan menggunakan 3 ATP dan kemudian didekarbolisasi untuk membentuk isopentenyl difosfat. Isopentenyl difosfat berisomerasi menjadi 3,3 dimetalil difosfat dengan menggeser ikatan rangkap dan kemudian berkondensasi dengan isopentenyl difosfat. Molekul isopentenyl difosfat lainnya bergabung untuk membentuk senyawa 15C. Farnesil difosfat, 2 molekul 15C tersebut menyatu untuk membentuk squalene 37C. Squalene dioksidasi menjadi squalene 2,3 epoxide oleh squalene epoksidase. Selama oksidasi menjadi lanosterol, gugus metil bergeser dari C14 ke C13 dan dari C8 ke 14. Kelompok metil pada C14 dan C4 dihilangkan untuk membentuk 14 desmetillanosterol dan kemudian zimosterol. Ikatan rangkap pada C8, C9 kemudian digeser ke C5, C6 dalam 2 langkah, membentuk demosterol. Langkah terakhir adalah reduksi ikatan rangkap rantai. Nah, gambar alur sintesis kolesterol dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pengaturan sintesis kolesterol. Enzim pengatur utama untuk sintesis kolesterol adalah HMG CoA reduktase. Enzim ini dikontrol ketat oleh berbagai jenis pengaturan dan dapat dipengaruhi oleh perubahan hormonal serta kebutuhan seluler. Sintesis kolesterolnya dapat dilihat sebagai berikut. Laju sintesis RNA pembawa pesan. Reduktase dikontrol oleh salah satu keluarga protein pengikat elemen pengatur sterol.
SREBP merupakan protein integral dari retikulum endoplasma. Ketika kadar kolesterol dalam sel tinggi, SREBP terikat pada SCAP dalam membran air. Ketika kadar kolesterol turun, sterol meninggalkan tempat pengikatan SCAP-nya dan kompleks SREBP diangkut ke aparatus Golgi. Di dalam Golgi terjadi dua pembelahan proteolitik yang melepaskan domain faktor transkripsi terminal N dari membran Golgi. Setelah dilepaskan, komponen terminal amino aktif bergerak ke nukleus untuk mengikat elemen pengatur sterol. Letak terjadinya sintesis kolesterol. Sintesis terjadi di plasenta dan ovarium, testis dan korteks adrenal dan androgen. Reaksi pembatas laju awal mengubah kolesterol menjadi pregnenolon yang kemudian dioksidasi dan diisomerasi menjadi progesteron. Regulasi sintesis kolesterol. Yang pertama, ekspresi gen HMG-CoA reduktase dikontrol oleh SREBP yang diaktifkan saat kadar sterol rendah meningkatkan sintesis kolesterol. Sebaliknya, kadar sterol yang cukup menekan aktivitas SREBP. Kedua, hormonal. Insulin dan GH meningkatkan ekspresi HMG-CoA reduktase dan kadar kolesterol, sementara glukagon dan epinefrin menurunkannya. Ketiga, pembentukan garam empedu. Kolesterol diubah menjadi garam empedu melalui beberapa tahap enzimatik yang membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Yang keempat, absorpsi kolesterol. Garam empedu membantu pembentukan misel yang memfasilitasi penyerapan kolesterol di usus. Pektin dapat mengikat. Nah, yang terakhir, pentingnya pemahaman sintesis kolesterol. Pemahaman tentang sintesis kolesterol sangat penting karena kolesterol berperan dalam berbagai fungsi vital tubuh, seperti pembentukan membran sel, sintesis hormon steroid, termasuk hormon seks dan kortikosteroid, serta produksi vitamin D dan garam empedu yang membantu pencernaan lemak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.